Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore ini yang cukup mendung di Bandung ya, dari tadi siang hujan, ya sekarang udah agak reda. Walaupun saya sih tidak hujannya ya, ini di rooftop ya, ada atapnya. Pada kesempatan ini saya akan coba berbagi informasi tentang pemakaian pompa booster PB228BT atau pompa dorong ya. Pompa ini sudah saya pakai mulai tanggal 15 Agustus. Sekarang sudah 19 Oktober, jadi 2 bulan lebih sedikit ya. Nah, bagi yang ingin tahu pemakaian listriknya setelah saya menambah pompa ini, apakah jadi membengkak, silahkan saksikan sampai selesai. Untuk mengetahui berapa pemakaian dayanya, kita cek dari pembelian token yang sudah saya lakukan ya. Kita cek di sini di aplikasi, jadi kita bisa tahu histori pembelian token listriknya. Ini kalau dari Januari ini ada 200.000, kemudian 100.000, kemudian ini bulan Maret, ini semuanya ada ya di sini ya, komplit. Ini sampai yang terakhir yang 19 Oktober saya kemarin belinya. Jadi begitu alarm tanda habisnya token bunyi, saya langsung isi ini supaya memudahkan analisanya. Data ini sudah saya pindahkan ke format Excel ini ya, bisa dilihat ini di laptop saya. Nah, ini sudah saya bikinkan grafiknya. Jadi pemakaian mulai dari Januari, Februari, Maret sampai terakhir Oktober ya. Ini sudah ada. Sudah saya masukin semua. Jadi Januari segini, Februari kemudian menurun, Maret ini pas WFH ya. Jadi orang-orang pada ngumpul di rumah. Ini pemakaian listrik ternyata jadi nambah ya, berpengaruh. Di samping itu juga memang sih ada penambahan penggantian, sebenarnya sih penggantian kulkas ya, yang dulu udah mau rusak jadi diganti. Ini seperti ini, jadi agak naik pemakaian, terus ini naik cukup tajam. Ini bulan Mei ya, sekitar Mei Juni naik sampai Juli, ini pertengahan Juli tinggi juga. Saya nggak tahu ini ada apa, kenapa kok jadi naik. Kemudian ini turun lagi. Ini sekitar akhir Juli ya, akhir Juli turun. Ini ya, hampir merata seperti ini ya sampai sekarang. Walaupun ini nggak begitu valid amat, tapi paling tidak agak memberi gambaran ya, daripada sama sekali nggak ada ini kan. Jadi ini riwayat pembelian token saya seperti ini. Agustus itu sekitar di sini ya, sekitar sini. Ini saya mulai pakai pompa. Ternyata sampai sekarang ini sepertinya datar aja, ini tidak ada penambahan yang berarti sepertinya ya. Ini berdasarkan informasi dari token yang saya beli. Jadi ternyata dengan penambahan pompa booster ini di luar dugaan saya. Saya pikir akan naik bisa sampai 20-30%. Ternyata tidak begitu berpengaruh, atau malah sepertinya tidak berpengaruh ini. Padahal saya memakainya biasa-biasa saja. Maksud saya sebelum ada pompa dan sudah pompa dipakai normal biasa selama 1 bulan lebih dikit ya. Itu tujuannya biar gampang dianalisa. Nah, ternyata dengan memakai seperti biasa sebelum atau sesudah memakai pompa, ternyata hampir sama gitu. Jadi
ternyata tidak perlu ditakutkan nih, setelah memakai pompa ini pemakaian listriknya tidak begitu terpengaruh. Tetapi karena secara logika pemakaian ini pasti akan menambah beban listrik ya. Itu sudah pasti ya, karena sebelumnya tidak ada menjadi ada, pasti jadi bertambah. Nah, walaupun penambahannya sedikit, daripada mubazir, padahal jadi maksudnya seperti ini, mencuci piring terus ngeflush toilet itu kan sebenarnya tidak perlu memakai pompa kan, memakai itu hanya perlu pada saat mandi saja. Nah, karena itu jadi kalau yang sekarang ini kan dibikin otomatis, jadi pokoknya mau pakai buat nyuci mesin nyala, untuk ngeflush nyala, untuk mandi nyala, untuk apapun pokoknya buka keran nyala, buka keran mesin nyala. Nah, berhubung tidak semua aktivitas memerlukan pompa, maka mulai 2 hari yang lalu sejak beli token ini, saya ganti lagi skenario nya, yaitu dibuat semi otomatis. Jadi maksudnya pompa ini dipakai hanya pada saat diperlukan saja, khususnya pada saat mandi gitu. Soalnya pada yang lain-lain itu nggak perlu ya, sayang, mubazir itu namanya. Nah, jadi saya tambah saklar tambahan yang disusun seri dengan pressure switch dan flow switch itu. Jadi saya susun seri. Itu maksudnya supaya kalau misalnya mau mandi, saklar harus dipencet, maka pompa ini akan nyala. Terus kalau misalnya kerannya ditutup lagi, maksudnya misalnya sudah pakai nggak pakai stopper lagi, berarti kan ditutup. Sebenarnya mesin ini mati. Jadi kalau misalnya lupa nggak mematikan saklar pun udah mati. Tapi lebih baik sih dimatikan juga, matikan pakai pencet saklar. Jadi ini semi otomatis ya, bisa untuk menyalakan perlu pencet saklar, tapi kalau matiin bisa ditinggal begitu saja juga bisa juga. Kenapa dibikin semi otomatis? Maksudnya yaitu yang tadi tujuan utamanya, yaitu untuk menghindari kemubaziran. Untuk mengetahui pemakaian seperti apa, jadi ini kan tadi, kalau ini kan berdasarkan ke grafik seperti ini ya, jadi ternyata hampir tidak ada pengaruhnya setelah memakai pompa ini ya. Kita lihat dayanya seperti apa, kita bisa lihat di meteran ya. Jadi di meteran yang pakai token itu nanti ada informasi tentang pemakaian daya pada saat itu. Jadi nanti kita lihat pada saat pompa ini saya nyalakan sebenarnya dayanya berapa gitu ya. Oke, kita turun ke bawah. Jadi untuk meteran listrik merek Star, jika kodenya 31, kemudian kita pencet enter seperti ini. Ini adalah daya yang dipakai saat ini. Jadi ini 270 watt. Ini tanpa pompa ya. Sekarang kita coba nyalain pompa. Ini pompa sedang nyala. Coba kita pencet 3, 1, kemudian enter. Nah, ini adalah daya pada saat pompa sedang nyala, yaitu 540 watt seperti itu. Jadi daya yang dipakai adalah 540 dikurangi 270 sama dengan 270 ya. Jadi pompa itu dalam keadaan operasi normal 270 watt ya. Itu yang PB228 BIT. Nah, apakah hitungan ini benar atau enggak?
Ini adalah berdasarkan meteran listrik ya. Mungkin tidak begitu akurat, tapi paling tidak cukup memberi gambaran bahwa seperti itu daya yang dipakai pada saat pemakaian normal ya. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.